selama ini abang kan selalu nyampein sama kawan-kawan, ya kan, juga sama orang yang sering berobat sama abang, yang pernah berobat gitu kan. Abang selalu nyampein kalau yang muslim, abang bilang banyak istighfar, tafakur, kaji diri kan gitu. Jadi istighfar itu maknanya itu sama mereka itu apa gitu, dan tafakur itu gitu. Ya, dengan artinya kita buka itu istighfar, kan dia beradaptasi dengan kita, itu kan kita perhatikan juga apa yang di badannya. Itu kan bukan yang kita tengok jin aja, banyak juga yang kesalahan itu kan, tapi tak boleh ceritakan. Nah, makanya dibuat istighfar itu karena manusia tidak luput salah maupun dosa setiap detik. Setiap detik Setiap detik. setiap hari ya, Bukan, setiap detik berdosa, lupa sama Allah. Nah, di situ dia harus disadari. Makanya yang pernah abang bilang itu kan, 1 detik kau melupakan aku, berjam-jam aku tak memandangmu, kata Allah. Pernah abang juga sampai ini juga. Nah itu bukan cuma 5 waktu aja kita mengingat Allah kan. Jadi maka disuruh istighfar itu kan kita punya salah maupun dosa kita, harus kita kaji diri. Disuruh tafakur itu dia harus mengakui kesalahannya. Nah itulah makna-makna istighfar dengan tafakur, harus nyambung. Kalau sudah kita akui, tentu kita mau ampun kan istighfar. Nah itulah. Setiap kawan-kawan yang dekat itu selalu abang ingatkan, kau banyak-banyak istighfar ya, kau banyak tafakur, kaji diri. Itu sebenarnya untuk baik mereka juga. Iya, supaya dia jangan terlampau temperamen orangnya, emosinya tinggi sekali gitu. Di situ kan banyak mempengaruhi kita. Tapi juga kan kalau nggak tahu juga caranya juga, macam Kamila ini kan kawan-kawan abang nggak ngerti maknanya, hanya menyebutkan istighfar, tafakur, tidak mengerti maknanya, kan sama juga bang kalau nggak tahu jalannya. Makanya harus dilatih dia kan harus dilatih dia. Kalau istighfar itu dengan artinya jangan ucapan mulutnya saja, harus menyentuh hatinya. Kalau tidak berdusta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Dia kan bisa berdusta dia kalau nggak menyentuh hatinya. Bisa dikatakan hanya mengolok-olok Allah dia. Bahaya itu. Apalagi dia sudah paham tentang Al-Quran. Wis, itu ancaman semua udah itu untuk kita. Makanya berhati-hatilah, janganlah kita merasa baik. Belum tentu baik kita di mata Allah. Banyak kali salah maupun dosa kita. Ya, istighfar, tafakur, kaji diri aja pun belum cukup itu bang. Belum cukup. Dengan artinya kita masuk kesabaran, apakah mampu kita diuji Allah, diberinya kita kemiskinan. Bukan enak. Makanya jangan asal menyebut aja lah, jangan mengucap aja. Harus menyadari kita di situ. Hidup saja pun kolbi kita selalu mengingat Allah. Allah mengatakan aku beri kemiskinan, sanggup. Ya tadi orang munafik itu kebanyakan. Hati-hati kita. Bukan enak. Kita menyebut istighfar, tafakur, kita akui kesalahan kita, tapi masih juga kita buat kesalahan kita. Itu gimana juga jadinya? Itu kan mempermainkan. Bukan nggak tanggung tuh. Allah tuh jangan dipermain-mainkan, jangan diolok-olok Allah. Nah, maka kita bisa juga lebih diolok-olok Allah juga kita. Apa nggak banyak penyakit? Penyakit. Allah tuh bukan memandang kita itu dengan tangan kita memberi buat orang lain, tapi Allah memandang di dalam hati kita. Bukan tanggung-tanggung. Allah memandang iman, bukan memandang di akhirnya. Oh, bukanlah. Kan di situ dia, kita beri pun buat orang, tapi kalau ada yang mau kita di situ, minta imbalan pula, dia lebih banyak dari dia yang beri kepada kita. Berarti macam kan memberi, tapi ada maunya gitu iya. kan. Itulah dia beri tapi mau dihisapnya lagi. Apa nggak dihisap Allah kita? Makanya bahaya. Itu semua hati semua, main hati semua. Jangan main akal. Kalau kita pakai ilmu akal kita, aduh, tak pula masuk lagi ke pikiran. Tak masuk lagi pikiran tadi, akal pikiran ke dalam hati. Mak. Gelam lagi dalam. Udah dusta kita di mata Allah. Seram ya. Seram. Kalau dikaji diri ini dalam kali maknanya, maka abang takut itu.
Takut kita tentang Islam aja lah. Kan seram juga itu. Rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau lihat itu, iman, yakin ya kan, rukun damai. Islam bisa didamaikan. Mana bisa? Mana bisa? Islam berpecah belah. Hah, saling merasa lebih benar. Apa nggak takut kita? Nah, maka di situ aja kan keikhlasannya mana, keimanannya mana. Berarti kan nggak ada damainya. Makanya selalu abang bilang, Islam kan dalam diri, damai kan dalam diri. Selamatkan dulu diri, selamatkan juga korin-korinnya. Kalau nggak bengkak kita, seram kita. Yang abang pelajari aja, aduh ini nggak bisa juga abang umumkan ini cerita ini. Ya orang kita gila. Karena setan tuh tahu, gila itu kata setan. Ajab awak kena fitnah lagi awak. Betul nggak itu? Betul lah. Rukun iman dan rukun Islam, iman yakin, rukun damai. Islam bisa didamaikan. Nah, kan malu nih kalau abang balik lagi ceritanya. Maka di situ dia Islam, rukun, damailah Islamnya. Berarti iman lah orang Islam. Nanti kalau membuka tak damai apa namanya itu? Makanya Islamkanlah di dalam diri. Diri dulu selamatkan. Baru kau bisa menyelamatkan keluargamu, baru bisa kau menyelamatkan orang lain. Makanya kalau udah Islam, keimanan di dalam diri semua terkumpul, mau cemuhan dari siapa aja, mau fitnah dari siapa aja, nerima dengan ikhlas berarti. Kita dipitnah kita pun bukan kita rugi. Iya. Dibilang pun kita sesat nggak apa-apa lah. Malah bersyukur ya. Amalan dia kan untuk kita. Ngapain kau marah kalau memang sudah iman, sudah ikhlas? Iya. Hah? Malah bersyukur. bener. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan awak minta tiap hari awak dihina orang, tidak. Tapi kalau dia mau menghina kita, ya alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sebut aja itu. Makanya kau rugi? Tidak. Amal baiknya itu untuk kitanya. Insya Allah keburukan untuk dia. Orang dia mengatakan orang itu buruk. Lebih buruk yang mengatakan kata Allah. Nggak dalam kajiannya mampus kita ini. Hati-hati kau. Jangan kau pernah berkata seperti itu di dalam hatimu. Maupun lewat mulutmu. Jaga hati, jaga mulut. Nah itu. Makanya, seram lah. Seram nih. Kalau dibuka-buka seram lah. Tapi untuk diri sendirilah. Itulah tadi yang abang bilang juga. Janganlah pandang sebelah mata orang juga nih. Memandang sebelah mata itu kan ada makhluknya itu. Mata siapa yang sebelah ini? Kau jangan sombong. Apapun ceritanya itulah makanya abang bilang sama kawan-kawan. Banyak kalian istighfar. Udah, kalian tafakur. Udah istighfarnya aku tahu lah kawan-kawan kita. Ya, tiap hari aku istighfar banget. Sholat aku 5 waktu banyak aku istighfar. Bukan itu aja bro, abang bilang. Adakah kau mengakui kesalahan dan perbuatan yang kita buat dosa? Ada katanya. Ada kata dia. Tidak cukup satu kali. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi masih ada lagi yang lebih dalam dari itu kan bang. Oh banyak lagi. Banyak lagi. Yang pernah bang bilang juga kan. Istighfar belum cukup. Belum. Tafakur belum cukup. Belum. Gimana lagi dia yang supaya dia sempurnanya gitu. Itu dengan artinya itu ilmunya serendah-rendahnya, sehina-hinanya, semiskin-miskinnya itu ilmunya. Nah, itu. Jadi kalau kau mengatakan kau berilmu, azablah kau. Tak dapat petunjuk dari Allah. Apalagi kau berdusta kepada Allah, tak dapat sedikit pun diberi Allah petunjuk. Nah, makanya di situ kan nyambung semua. Bukan sedap tuh bro. Kalau cakap sedap. Betul. Banyak cakap, banyak dosa, banyak kawan, banyak setannya. Makanya berjauh lah kalau tafakur. Yalah, karena kan setiap manusia kan udah pasti banyak setannya kan gitu. Jelas lah, Udah setiap pasti, manusia kan setiap ada manusia setan. Ada setan. Gitu. Mana bisa dimungkiri itu yang mau dimatikan di dalam diri kita. Hawa nafsu dia. Makanya jauhkan dari orang keramaian itu. Sedangkan kita sendiri aja pun masih banyak setannya. Apalagi dekat orang ramai. Kita bisa lah membentengi diri kita kan bang. Kita kendalikan nafsu dalam diri. Yang lain itu yang menggoda nafsu orang kan gitu. Menggoda Ya, kita kan itu gitu. kan kita harus diuji Allah juga. Masuk pun kita ke dalam keramaian, apapun perbuatannya kita merasa itu salah, tak benar di mata Allah, jangan diikuti. Kalau bisa dia ajak satu-satu, jangan. Itu tak baik tuh. Tak mau juga dia udah tinggalkan. Nah, habis tugas awak. Yang penting awak selamatkan dulu diri awak. Diri awak belum tentu selamat. Udah tidak menyelamatkan orang. Malu pun abang sama Allah. Abang kan cuma ingat-ingatkan aja sama kawan-kawan abang.
Abang pun awak pun belum selamat, udah menyelamatkan orang. Datangi pula orang, gedor-gedor pula rumah orang. Ngajak juga sama awak itu. Awak tak selamat, mau menyelamatkan orang. Kaji diri itu. Kaji lagi. Maka dikatakan kalau kau berbuat baik, dapatmu baik, jodohmu baik-baik. Udah dituju Allahnya di situ. Kita menyampaikan baik tapi tidak berbuat baik, berarti kita munafik. Tahu enggak? Derajat kita turun di mata Allah. Dustanya yang kita sampaikan. Nah, itu berhati-hati. Kita menyampaikan baik tapi tidak kita berbuat baik. Apa itu namanya? Pendusta. Pendusta di sini. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mendapat petunjuk ya? Mana ada petunjuk sama dia. Telunjuknya pun ini beku. Dibalut jadi batu pula pun. Mending telunjuknya jadi batu, hatinya jadi batu. Sama lah itu. Oh, ini kan petunjuk. Ini juga telunjuk. Nah, itu dia. Makanya selalu kita mengatakan di situ, ya Allah ya Rob, bukalah mata hatiku ya Allah selagi aku hidup di dunia, jangan kau butakan ya Allah. Karena kata Allah di situ, barang siapa yang hidup di dunia buta mata hati yang sesat akhiratnya. Dalam nih. Jangan kau pikir sholat kalau hati pun buta. Malu kali abang di mata Allah. Ya benar nggak? Zikir yang gaib pun tak pernah tengok ya. Apa itu petunjuk apa sama dia? Katanya dusta di mata Allah dia. Nah itu makanya kawan-kawan berhati-hati dia. Banyaklah istighfar apa pun ceritanya. Untuk ngelatih dulu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau tidur bacain aja, dilatih qalbi. Insyaallah kita tertidur. Nah, tapi di situ ada lagi dia beristighfar. Alhamdulillah. Mau tidur pun kita dalam mengingat Allah kan. Iyalah. Kalau enggak kita istighfar tahu kalau jin santet itu, tidur kita membatnya. Apa kata dukunnya? Awas kau masa kosong. Rupanya waktu kita tidur kosong mengingat Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi. Ya macam kau lah, kita udah berkawan, kita banyak juga dengan ikhlas membantu orang. Nah di situ hati-hati. Kita cabut jinnya, yang punya jin itu ada itu. Yang menyembah sama jin itu udah ada tuannya itu. Nah itu. Makanya bahayalah abang bilang, hati-hati, banyak beristighfar lah. Kalau sudah istighfar, pegang istighfar itu. Janji kita udah sama Allah kan, kita sudah minta ampun kepada Allah. Jangan dibuat lagi, munafik dia. Mengolok-olok Allah kita, mengejek-ngejek Allah. Makanya banyak rahasia ini hanya untukmu aja lah dulu abang sampein. Untukmu aja gitu, jangan dulu banyak-banyak kali orang dulu gitu. Pakai camuk pikiran juga. Itu aja. Jalani cara pelan-pelan. Kalau tanya orang, apa amalan kau istighfar? Wajib juga kau sampaikan. Kenapa cuma amalan istighfar? Iya, ini maaf lah bang. Berarti abang amalan abang istighfar. Istighfar. Dimanapun abang jumpa orang-orang guru-guru, tetap abang mengatakan, apa amalanmu deh? Istighfar pak. Ah masa istighfar? Istighfar pak. Kenapa kok istighfar? Cuman istighfar aja kali. Karena saya tidak luput salah maupun dosa. Setiap hari, setiap detik. Gue dia menjawab, ya kena juga aku ini katanya. Nah, berarti kan terasa dia. Karena aku bilangkan ini amalanku, nggak akan pujinya itu. Sombong katanya. Angkat ilmu. Rendah kali kan, serendah-rendahnya itu. Istighfar tapakur, serendah-rendahnya. Kaji diri, miskin kali ilmunya. Ini banyak lah sepele juga dengan istighfar itu bang, tafakur. Banyak juga sepele itu. Apa yang menutupi orang itu? Makanya orang itu istighfar, amalan istighfar itu jarang dipakai orang itu. Paling beristighfar itu cuma 3 kali istighfar, udah. Zikir yang lain, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa nggak diamalkan yang serendah-rendahnya itu? Malu lah dia di mata manusia. Malu dia. Masa istighfar aja kau bakal lupa dosamu, kata orang. Itu yang mungkin takut orang. Ya, kalau memang awak akui, aku tidak luput salah maupun dosa dari usia aku membalik. Sampai sekarang ini berdosa aku tuh. Kenapa nggak istighfar? Yang kedua, kalau orang mati sana, apa dia minta di sana? Apa amalan orang mati? Mohon ampun di sana, minta hidup kembali dia berapa menit pun. Jangan sombong di dunia tentang istighfar. Kajilah diri.
Pikirkan tentang diri, tentang kepada Allah. Nah, itulah maka kata Allah kan, barang siapa yang berpikir tentang dirinya aku muliakan. Malu nggak itu daripada ibadahnya 1000 tahun? Malu kan? Apa pula ibadah cerita sama orang? Apa amalanmu? Istighfar besok kalau ditanya orang kau. Kenapa cuma istighfar amalan kau dek? Jawabannya kan paling mudah, paling murah, paling miskin, paling rendah itu. Istighfar. Karena aku tidak luput salah maupun dosa setiap hari, setiap detik, bang, pak. Itu untuk siapa yang kau lempar itu? Bukan untukmu, tapi untuk semua umat. Ilmunya serendah-rendahnya, sehina-hinaannya itu. Ya kalaupun kita dikatai orang, iyalah banyak kali dosa kau dulu, kata orang. Iya, apa-apa, ya marah kau. Ikhlaslah pula. Iyalah. Diuji Allah pula kau marah. Dicaci, dimaki orang, syukuri. Tapi jangan dicari-cari pula caci orang, memaki orang, tak boleh juga awak. Namanya munafik kau itu namanya. Aku amalanku ini dimaki orang baru ada tambahan, jangan. Berdosa orang kerawak. Tak boleh itu. Betul. Banyak mau dijaga, Ri. Banyak mau dijaga. Banyak lah. Dan kayak kita, mata kita ini kalau memandang, kalau memandang perempuan, nah, berdosa nggak itu? Dosa lah jinah mata. Nah, itu makanya sudah dipandang dengan mata, wak, dirasa pula dengan hati. Masuk pula nafsu syahwat. Sudah dikatakan zina. Mata. Dua kenanya itu, mata zohir kena, mata hati kena. Maka lengketlah di kolbi itu nafsu dunia. Ya, itulah dikatakan jangan sempat hatimu aku kutuk menjadi batu, kata Allah. Jangan sempat membatu, leburkan. Bagaimana meleburkannya? Astaghfirullahaladzim, satu nafas. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Jangan keluar mulut. Pecahan di dalam. Pecah di dalam, insya Allah Allah meleburkannya di dalam. Ada cahaya, ada nur di dalam. Nah, itu ada nur Muhammad di dalam. Itu dia jebol, top mantul dia. Insya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kau melihat gaib, jangan buka mata. Buka mata dunia kau tengok. Pejamkan matamu, tutup, matikan mata zohirmu kalau melihat yang gue. Berseru kepada Allah. Baru nampak. Lupakan dunia. Iyalah, aku lah ingat dunia kau. Aku nampak pula perempuan cantik pula di muka kau, nanti uji aja. Ya abang sudah soalnya, apa yang munafik? Iya. Apa yang munafik kau? Tak boleh juga cerita keburukan kau kan? Iya. Banyaklah pula rahasia Allah itu tentang abang ah. Rahasia abang itu ya Allah yang tahu kan gitu. Makanya situ kita belajarnya itu nggak boleh ria gitu. Lu aja. Nah, itu. Allah itu kan tahu barang siapa yang yakin kepada dia. Udah tahunya Allah. Bukan yang ahli-ahli itu juga dipandangnya Allah juga tidak. Jadi kalau udah memang kita lah dipandang Allah itu bahaya ya bang. Bahaya ya. Kalau dipandang Allah ya bahaya lah. Membuat salah kena lecut lah terus. Karena tak dipandang Allah lah maka kita di dunia ini bebas. Hiduplah sesuka hatimu kata Allah. Hidup di dunia ini. Karena apa nggak dipandang Allah itu ya bang? Tak dipandang lah. Kalau dipandang Allah, Ya dipandang Allah seperti itulah, dikasihnya sakit. Itu kan untuk Ujian dia. pencuci dosanya, supaya ingat dia sama Allah. Supaya ingatnya ini kesalahannya. Itu juga yang Allah pengasih penyayang itu. Kalau sempat diberinya kodrat buruk terus, kan hazab. Tak nyawa, tak tercabut, hidup sekian mati tak mau. Badan sudah mati, nyawa masih ada, enak kau rasa itu. Ya Allah ya Rabb. pedih. Pedih lah. Beribu-ribu orang menjikirkannya belum juga lepas. Beribu-ribu orang membaca Yasin itu dia belum juga lepas nyawanya. Tak ada utusan Allah malaikat mencabut nyawa pun masuk ke rumahnya. Bahaya enggak? Bahaya, kau pikir sedap. Mati itu berarti Allah sayang sama dia. Sudah habis sampai di situ memang sudah kesalahannya kan, dimatikan Allah. Kalau ada amalan yang baiknya, ada amalan yang solehnya, surga tempatnya, harum tempatnya. Kalau enggak hajab lari.